Hmm. Oke, sudah jam 7 lebih 10 ya. Kakak mulai aja sekarang, udah cukup 3 orang yang datang. Nah, hari ini, seperti yang sudah kakak janjikan minggu lalu, kita akan mempelajari materi tentang objek lagi. Tapi ini merupakan esensi kenapa pemrograman berorientasi objek itu sangat kuat. Dengan materi minggu ini, kakak akan jelaskan betapa enaknya, betapa nikmatnya mempelajari pemrograman berorientasi objek. Ya, kakak share screen. Oke, bentar. Nah, seperti yang kakak jelaskan minggu lalu, atau 2 minggu lalu, kakak udah pernah bilang ya, kalau kita akan bertemu dengan yang namanya kelas. Apa sih kelas? Dan kelas itu merupakan salah satu fitur atau salah satu keuntungan dari pemrograman berorientasi objek. Inilah yang membuat PBO ini, jadi kakak sekarang akan menyingkat pemrograman berorientasi objek sebagai PBO ya. Jadi supaya kita kenal istilahnya. Jadi PBO ini terkenal dan sering digunakan salah satunya karena ada yang namanya kelas. Nah, apa itu kelas? Mari kita simak ya. Nah, jadi ini ada diskusi baru ya dari Emily. Jadi ceritanya kooperasi kita dengan studio development game yang kemarin Turtle atau bikin Paint itu udah sukses ya. Kita semua udah pada bisa membuatnya, udah mulai pada memahami sedikit dan lebih dengan tentang apa? Tentang objek. Nah, sekarang kita akan membuat seperti game ya. Kita akan membuat semacam development game dengan apa ya, sederhana lah. Jadi kayak kemarin kita bikin Paint tapi sederhana kan. Sekarang juga sama, kita akan membuat game tapi yang sederhana. Nah, jadi apa yang kamu ketahui tentang pembuatan game? Bayangkan, genre game apa saja yang ada? Genrenya banyak ya. Kan biasanya tuh ada horror, ada RPG ya, terus ada action dan lain-lain. Bagaimana desainer game berbeda dari seorang developer game? Nah, yang membedakan game designer dengan game developer yang pasti adalah game developer itu 90% ya coding. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita kerjakan selama ini melakukan coding itu adalah tujuan kita menjadi game developer. Sedangkan untuk seorang game designer dia kebalikannya, malah kayak 10% dia coding sebenarnya. Lebih banyak apa? Sesuai namanya, dia ngedesain ya. Jadi, contohnya gini, kayak seorang arsitek dan teknik sipil ya. Kalau kalian membuat jembatan, arsitek tuh bakal ngedesain ya. Mereka akan ngedesain jembatannya pengen kayak gini, terus ada pilar-pilarnya ada 7 biji, terus nanti ada tiangnya lagi di atas, terus nanti kayak gini, nanti jembatannya pengen bertali, jadi dibangunnya dengan tali gitu. Nah, arsitek itu tuh nggak terlalu memikirkan ilmu produksinya. Mereka tuh cuma fokus terhadap ngedesain. Bagaimana supaya produk yang mereka buat itu layak digunakan dan indah. Nah, yang mikirin ilmu fisikanya siapa? Yang mikirin apa kuat atau enggaknya jembatan itu siapa? Itu teknik sipilnya. Atau dalam kasus ini game developer yang akan membuat nyata. Jadi apa yang didesain oleh game designer itu akan direalisasikan oleh game developer gitu. Nah, makanya kadang game developer dan game designer tuh suka berantem. Kenapa? Karena kadang sesuatu yang indah itu belum berarti indah sebagai developer, ya. Kayak saya pengen ngedesain game, game desainnya tuh ada dua karakter gitu ya, yang dimana mereka bisa saling nyerang, tapi desainernya pengen kayak apa? Pengen kayak pedangnya selalu bercahaya. Terus misal kalau punya tameng, tamengnya nanti bisa rusak pelan-pelan gitu kan. Nah, itu sebagai desainer bagus sih idenya. Tapi ngodingnya itu susah ya. Dan jadi makanya mereka suka berantem. Nah,
peran peran kita di tim itu ada sebagai developer game ya tadi ya. Kita tuh akan mendevelop game kita yang coding. 90% coding itu adalah kerjaan kita. Jadi kita bukan di sini belajar di algoritmik untuk menjadi game designer, tapi kita dilatih untuk menjadi game developer ya. Ini mungkin dibalik ya, bukan developer game tapi ya kalau bahasa Inggris ini kalau bahasa Indonesia ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu dibalik game developer gitu. Nah, kan setiap program yang baik itu selalu memiliki kerangka yang baik ya. Tentu saja jika kita ingin membuat game, jika kita ingin mendevelop game, kita harus memiliki kerangka yang baik ya. Contohnya apa? Tugas-tugas seorang developer, terutama di game, itu pasti akan membuat objek game. Ya, ingat ya, ini ada lagi nih objek nih. Nah, ini hal yang penting dalam membuat game itu adalah objek. Nanti kakak ceritakan kenapa objek itu merupakan jantungnya game developer. Kemudian kita membuat gameplay, ya interaksi antara pemain di game. Kemudian simulasi bagaimana fisika mempengaruhi objek, ya gerakan tabrakan dan lain-lain. Kemudian kita akan kontrol game menggunakan hardware. Kita bisa ketemu lagi dengan event, ya. Jadi nanti kita akan bertemu dengan objek, kita akan bertemu dengan event, kita akan berpikir sedikit ngedesain ya. Karena tadi kan 90% coding kita ya. 90% coding dan 10% lagi kita ngedesain sebenarnya. Nah, jadi ini akan kita lakukan hari ini. Ya, kita akan belajar membuat game sederhana menggunakan yang namanya kelas objek tadi. Nah, bagaimana kamu bisa membuat objek game? Bisakah membuat game dengan alat-alat yang terkenal seperti Ranger, roket, mobil, permana, istana, inaga? Ini bukan bukan alat ya, tapi lebih ke apa? Objek. Jadi kita pengen bikin game, tapi objeknya tuh ada tukang panah, nanti ada istana, ada naga, ada mobil, ada roket, dan lain-lainnya. Nah, modul turtle itu yang kita pelajari kemarin, itu mungkin kurang cukup ya, karena kan kalau misalnya kemarin turtle, turtle tuh kita cuma bisa segitiga, bulat, gambar kura-kura, panah, ya kan. Kalau misalnya kita anggap turtle itu pengen kita buat istana, pengen buat naga, pengen buat ranger, kan dia nggak bisa ya. Nah, kemudian juga tidak jelas bagaimana memasang objek-objek tersebut dalam metode mereka. Pada dasarnya, kelas kita yang turtle kemarin, ya, ntar kakak hapus, salah kakak. Nah, turtle kita yang kemarin, kan kalau kita ingin set properti kan kita tinggal T misalnya nama propertinya ya. Nama propertinya apa? Misalnya X ya. Kalau mau akses metodenya ya apa misalnya kita punya metode metode satu gitu. Kita jalankan gini aja kan ya. Nah, kalau misalnya kita seperti ini, contoh kemarin deh. Contoh kemarin kita butuh objek turtle tiga turtle ya, tiga turtle ya, tiga kita butuh tiga turtle. Yang balapan, kalau kalian masih ingat yang balapan turtle, kita ada turtle satu, ada turtle dua, ada turtle tiga. Kita kalau bikin properti, kita bikin metode masing-masing kayak gini kan. T nama prop, T1 nama prop apa, terus kemudian T2 nama prop, T3 nama prop. Banyak banget ya, ini masih 3 loh. Bayangin kalau misalnya kita harus bikin objek turtle-nya tuh 50 biji. Berarti 50 kali kali 3 kita harus ngetik 150 baris kode minimal. Banyak banget ya. Jadi kita nggak bisa cuma pakai modul turtle doang gitu. Kita harus belajar cara membuat objek kelas ya. Ini ada yang baru namanya bukan objek lagi, tapi objek kelas. Ada istilah baru nih. Nah, tujuan kita hari ini kita akan mempelajari apa itu kelas, instansi kelas, dan konstruktor kelas. Kemudian, kita akan membuat kelas kita sendiri dengan bagian-bagiannya yang namanya properti ya. Di objek kita harus selalu sebut variabel sebagai properti dan fungsi sebagai metode. Kamu akan menggunakan kelas untuk membuat Quest Text Knight and the Dragon. Ini adalah game yang akan kita buat, ya, game yang paling sederhana menggunakan objek kelas. Nah, sebelum kita masuk ke membuat kelas, kakak ingin brainstorming dulu. Sorry.
Kak, ini nggak ada ini ya, nggak ada, oh nggak ada pelajaran minggu lalu. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya membuat kelas. Nah, kita harus mengetahui kayak gini nih. Objek seperti apa itu, data apa yang mendeskripsikannya. Kan kalau misalkan kalian kayak kemarin ya, kalian dikasih gambar ikan, dikasih gambar pohon, kan kalian pasti ngebayangin dulu ya, kira-kira pohon tuh punya apa, kira-kira ikan tuh punya apa, kira-kira ikan bisa ngapain aja, ikan bisa diapain aja. Kan kalian pasti harus berpikir tuh ya, menghayal. Nah, itu adalah cara kalian membuat objek, tahap-tahapannya. Kalian harus yang paling pertama itu membayangkan ya. Ini penting. Kita harus terbiasa menghayal ya, atau kita sebut dengan menghayal ya. Membayangkan atau menghayal itu penting. Kenapa? Karena kalau kalian bikin objek kan harus tahu objek itu seperti apa, data apa yang mendeskripsikan objek itu, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh objek ini, dan tindakan apa saja yang dapat dilakukan terhadap objek ini. Gitu. Misalnya, contoh mobil ini ya yang kuning ini. Kan kalian pasti bakal mikir, apa sih yang dapat mencirikan suatu objek itu sebuah mobil? Oh, kalian pasti punya, setelah kalian pikir panjang, kalian punya jawaban, oh dia punya roda, dia bisa disetir, bisa dinyalakan, orang bisa duduk, terus dia punya lampu depan, dia punya pintu, kemudian dia punya cermin. Nah, minimal kalau orang lain lihat objek ini seperti ini datanya, maka dia bisa berasumsi bahwa oh, ini mah mobil ya objeknya ya. Gitu. Jadi, ini penting ya. Ketika kita ingin membuat objek, kita harus bisa mendeskripsikan data dan tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Oke. Nah, sekarang kakak pengen ini. Tahu ada yang keluar ya? Oh enggak. Tes, tes. Suara saya ada? Sudah, Kak. Oh ya, oke. Ada. Aku tadi kakak apa? Hasilnya rusak. Nah, tadi sampai mana? Oh ya. Sekarang kakak ingin coba bukan uji tapi membiasakan ya. Coba tolong bantu jawab kakak. Kira-kira apa saja yang mendeskripsikan objek objek apa ya paling gampang ya? Ini objek sepeda. Coba ada apa aja yang bisa kalian sebutin objek sepeda? Roda, Roda, oke. Ada lagi? stang, Ada stangnya ya. ada rantai, Ada rantai, oke. apa lagi ya? Ada apa lagi? Yang paling paling penting ada lagi. Ada pedal ya. Oh ya, pedal. Satu lagi aja. Ada kursi ya. Oke. Jok. Atau jok, kursi atau jok ya. Nah, ini kan masih datanya ya, masih yang mendeskripsikan suatu sepeda. Nah, kira-kira sepeda bisa apa aja nih? Coba 3 deh. Yuk, tindakan yang dapat dilakukan sepeda. Maju, bergerak maju, belok, Oke, ada belok. mundur dihitung nggak sih? Mundur ya, anggap aja bergerak ya, maju ini bergerak gitu ya. Dia bergerak. Satu lagi mungkin kita tulis rem aja ya. Rem. Iya, ya Nah, udah. oke, sip. Makasih. Jadi kalau misalnya orang lain ya, kan kalian saya kasih tahu untuk buat sepeda ya. Kan kan tadi itu kan mikir tuh ya. Kira-kira sepeda ini punya apa aja sih? Kira-kira sepeda ini bisa apa aja? Nah, itu tuh hal utama yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin membuat objek. Kalian bayangin. Kalau orang lain baca, ada 5 data ini di kiri ya, roda, stang, rantai, pedal, kursi, jok. Mereka mungkin bisa mikir ini, oh, ini pasti sesuatu yang dapat bergerak. Dia punya rantai,
motor bisa punya rantai, sepeda bisa punya rantai. Tapi pas dilihat ada pedal, oh ini mah sepeda gitu kan. Karena nggak semua motor tuh punya pedal. Kalian lihat di fungsi yang kanan, dia bisa maju, bisa belok, bisa rem. Oh udah bener, ini sepeda atau sepeda atau sorry, ini sepeda udah pasti bener. Karena ya dia bisa maju, bisa belok, bisa rem, dan dia punya pedal yang paling mencirikan dia sepeda gitu ya. Nah, jadi kalian harus bisa mendeskripsikan objek itu sedetail mungkin supaya kalau orang lain baca, orang lain tahu oh ini objek apa gitu. Contohnya gini, sorry, ini adalah tentang objek ya. Hal yang harus kalian lakukan untuk membuat objek. Nah, ada yang namanya kelas. Kelas adalah nama umum untuk objek yang banyak ya. Adalah nama yang umum untuk objek yang banyak. Nah, dalam pemrograman itu adalah deskripsi umum tentang bagaimana objek-objek tersebut harus distruktur ya. Misalnya ini yang gambar di kiri ini itu adalah mobil ya. Mobil ini adalah sebutannya sebagai kelas objek. Nah, jadi maksudnya gimana kelas objek? Apa bedanya sama objek? Contohnya gini, kalau objek ini mobil apa nih? Mobil mereknya Corvette ya. Nah, kakak kurang paham mobil tapi anggapnya ini Corvette. Karena dia lambangnya plus. Terus udah gitu dia mobil sport ya. Kemudian dia mobilnya 2 pintu ya. Dia cuma punya 2 pintu. Dan satu lagi dia mesinnya pakai mesin misalnya V8 ya. Ini ada mesin buat mobil balap misalnya gitu. Nah, itu objeknya. Kelas objeknya itu yang menggambarkan secara umum. Misalnya umum itu kayak gimana? Coba kalau mobil Katana, mobil Avanza, mobil Toyota, apalagi yang suka di jalan ya, Kijang, Innova, mereka tuh punya 2 pintu nggak? Enggak. Mereka tuh punya mesin V8 nggak? Enggak. Mobil sport bukan? Bukan. Corvette? Bukan. Tapi mereka memiliki kesamaan. Yaitu apa? Yaitu yang tadi di sini. Mereka punya roda, bisa disetir, bisa dinyalakan, bisa duduk, punya cermin, ada lampu depan, memiliki pintu. Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh semua mobil, ya. Jadi itulah yang disebut kelas objek. Kelas objek itu adalah suatu hal, suatu nama untuk menggambarkan secara umum suatu objek. Contohnya mobil. Mobil itu tadi kan umum ya. Kakak hapus dulu ini. Bentar. Nah, mobil itu adalah kelas objek. Mobil kuning ini adalah objek. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya kakak punya data, ada roda, kakak punya data, kemudian ada pintu, kemudian mesin, kemudian kursi, kemudian misalnya apalagi ya, merek ya. Terus yang terakhir misalnya punya jendela. Nah, hal ini adalah yang dimiliki oleh sebuah mobil ya. Ini adalah kelas objek. Nah, ini adalah umum ya. Kelas objek ini semua yang mencirikan suatu objek itu disebutnya mobil. Nah, kemudian objek itu apa yang lebih khususnya? Yang lebih khususnya misalnya untuk yang mobil kuning yang tadi. Rodanya dia ada 4, pintunya 2, mesinnya V8, kursinya mungkin cuma 2, mereknya Corvette, jendelanya mungkin cuma 5 biji ya. Yang depan, kiri 2, kanan 2. Atau mungkin ada yang belakangnya juga jadi 6. Itu untuk yang mobil kuning. Terus kalau misalnya mobil yang kedua, misalnya Avanza. Avanza rodanya 4. Kemudian pintunya berapa? Avanza ada 4 pintu ya. Terus mesinnya apa? Mungkin mesin yang cuma 2000 cc ya. Terus udah gitu kursinya berapa? Banyak ya. Depan 2, tengah 3, belakang 3. Berarti bisa 8. Mereknya apa? Mereknya Toyota. Kemudian jendelanya ada berapa? Misalnya ada 9. Itu untuk yang Avanza. Objeknya lagi apa? Yang ketiga, misalnya mobil mobil Brio. Dia punya roda 4. Kursinya mungkin cuma 4 juga ya. Sorry, rodanya 4, pintunya juga 4. Mungkin mesinnya 1000 cc ya kan. Kemudian
kursinya cuma ada 6, mereknya Honda, dan seterusnya. Nah, jadi ingat ya, kalau kelas objek itu adalah objek yang digambarkan secara umum, gitu. Objeknya itu sendiri ini lebih ke khusus, ya. Jadi pasti setiap objek itu memiliki apa yang dimiliki oleh kelas objek. Ya, agak bingung ya. Jadi kayak tadi Avanza, Corvette, Brio itu pasti memiliki semua data, semua tindakan yang dimiliki oleh kelas objek. Kelas objeknya apa? Mobil. Nah, kita contoh kayak gini. Ini ada, ya, Halo Kak, ya. selamat malam. Maaf. Maaf baru datang. Oh ya, nggak apa, pasti nanti kalau ada ketinggalan saya ada rekamannya kok. Ya, Oh iya. nah, ikutin dulu aja, oke? Nah, oke. Baik, kembali lagi ke kelas ya. Lihat di kiri yang dilingkarin, ini kan merupakan kelas mobil. Ya, kakak tulis kelas mobil. Nah, kelas mobil, contohnya tadi 3 aja deh. Kakak punya roda, punya mesin, punya pintu. Oke? Ini adalah kelas mobil. Nah, objek yang khususnya itu disebutnya sebagai instansi. Ini ada sebutan baru ya. Jadi yang kakak sebutin tadi ini yang di sini, yang khusus ini, itu kita sebut sekarang sebagai instansi. Ya, instansi dari kelas, bukan objek. Nah, jadi mobil kuning ini merupakan instansi dari kelas. Kenapa? Karena dia pasti punya roda, ya kan? Dia pasti punya mesin, dia pasti punya pintu. Cuman dia pasti berbeda dengan instansi yang lain. Contohnya mobil yang pelangi ini, dia pasti akan berbeda komponennya dengan apa yang dimiliki oleh mobil kuning ini. Tapi mereka sama-sama punya roda, sama-sama punya mesin, sama-sama punya pintu. Nah, itulah yang disebut sebagai instansi. Instansi itu adalah objek khusus yang dihasilkan dari kelasnya sendiri. Kelasnya apa? Mobil. Gitu. Jadi kalau misalnya kakak punya, bentar, kakak hapus dulu. Ada ya kok yang kosong. Nah, misalnya gimana kakak nulisnya di sini ya, nggak apa-apa. Oke, misalnya gini. Ini kan kelas mobil. Instansi kelasnya mobil kuning ini. Sekarang kakak punya kelas. Nama kelasnya adalah bunga. Bunga ini punya batang, punya kelopak, terus mungkin punya daun. Ya, anggap ini aja 3 dulu. Nah, coba bantu jawab kakak, kira-kira instansi dari bunga ada apa aja? 3 aja. Kakak punya kelas bunga namanya, ya kan? Itu kelasnya tuh, kelas objeknya adalah bunga. Instansi dari kelas bunga ini ada yang bisa sebutin nggak apa aja? Mawar, Mawar, oke. anggrek, Anggrek, oke. Satu lagi? rafflesia. Oke, Rafflesia. Oke, makasih ya. Nah, betul ya. Jadi, bunga ini itu umum kan menjelaskannya. Kayak dia punya batang, punya kelopak, punya daun. Oke, dia tuh bunga. Tapi kalau saya pengen menyebutkan dia bunga mawar, maka dia adalah instansi dari kelas bunga. Kenapa? Karena pasti mawar tuh udah lebih spesifik. Anggrek juga sama. Rafflesia juga sama. Karena bisa aja pada saat kita masuk instansi mawar, dia ada yang namanya duri, ya kan? Kemudian anggrek mungkin ada yang namanya wangi ya. Anggap wanginya anggrek tuh sangat wangi. Rafflesia, dia bau. Nah, ini kan kelasnya cuma punya 3 ini kan. Yang paling umum dimiliki oleh semua bunga itu batang, kelopak, dan daun. Tapi ketika kita lebih spesifik, yaitu instansi dari kelas itu, mereka punya sesuatu yang membedakan mereka kan. Mawar punya duri. Anggrek punya duri nggak? Belum tentu. Rafflesia? Belum tentu. Anggrek wangi.
Mawar wangi, wangi. Rafflesia nggak wangi. Kemudian Rafflesia tuh bau. Mawar sama anggrek bau nggak? Enggak, ya. Jadi ketika kita ingin membedakan suatu objek yang umum menjadi objek yang khusus, itu kita harus pastikan dia memiliki perbedaan, ya. Itulah yang disebut sebagai instansi tadi. Nah, jadi kita kalau mendeskripsikan kelas tadi ya, kita kita state dulu propertinya apa, kita metodenya apa, kemudian kita bikin objeknya. Kita bikin objeknya dengan properti dan metode yang ada dalam kelasnya. Contohnya gini, instansi sama dengan kelas. Kalau minggu kemarin, kita cara membuat instansi gimana? T sama dengan turtle. Ya, ini kita membuat instansi sebenarnya. Yang selama ini kalian sudah kerjakan, itu sebenarnya udah kayak prinsip kelas. Tapi masih belum kakak jelaskan kan, karena memang kalian nggak perlu mikir sampai sini gitu. Nah, jadi turtle ini adalah kelasnya sebenarnya. Kemudian T-nya ini atau variabel yang ada di sini itu sebagai instansinya. Jadi semua metode, semua properti yang dimiliki oleh turtle itu akan disimpan ke dalam variabel yang disebut sebagai instansi yang namanya T. Itu untuk minggu kemarin. Nah, kelas apa yang sudah kamu ketahui? Kamu telah bekerja dengan instansi dari kelas yang sudah terkenal untuk waktu yang lama. Selama ini kita sudah bekerja dengan turtle ya tadi ya. Nah, kayak gini. Tadi kakak udah jelaskan. Yang selama ini kita kerjakan itu sebenarnya udah sudah kelas, sudah objek kelas gitu. Jadi harusnya kalian tidak asing lagi kalau misalnya kakak kelasnya itu diganti nggak turtle. Kakak punya kelas tadi misalnya bunga, ya, gitu. Pasti sesuai yang tadi dijawab ya. Misalnya punya mawar sama dengan bunga. Melati sama dengan bunga. Kakak punya kelas mobil misalnya. Kakak punya mobil Ducati, itu namanya itu dari kelas mobil. Kakak punya mobil Toyota Avanza gitu, itu adalah kelas mobil. Satu lagi kakak punya Brio, itu merupakan mobil. Nah, kayak gitu ya, cara kita membuat instansi dari suatu kelas. Nama kelasnya apa? Nama variabel yang akan kita jadikan instansinya apa? Sama dengan nama kelasnya. Pakai kurung buka, kurung tutup. Kenapa? Karena kita tuh akan memerintahkan bahwa variabel ini tuh bakal dibikin sebagai instansi. Tolong buatin dong dari objek yang kamu ingin berikan gitu. Nah, misalnya, ini disebutnya sebagai constructor, ya, constructor. Nih. Jadi kenapa ada perintah gini? Yang tadi ya, ini nyuruh buat objek dari turtle simpen ke dalam variabel T1. Constructor itu apa? Constructor itu adalah metode yang secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat untuk membuat instansi dari suatu kelas, ya. Jadi contohnya gini, constructor itu bagaikan cap. Kakak ingin bikin 3 mobil, mobil 1, mobil 2, mobil 3. Jadi ketika kalian ingin bikin mobil 1, mobil 2, mobil 3, kalian tinggal pakai konstruktornya, kayak dicap, cap 1, cap 2, cap 3. Jadi deh, 3 mobil. Sama kayak turtle yang kemarin kan? Turtle kemarin kan kalian punya T1, punya T2, punya T3. Gimana caranya kalian bikin kelas ini bikin objek ini sebagai suatu instansi dari kelas? Kalian panggil aja kan, turtle cap aja bikin, turtle cap aja bikin, turtle cap aja bikin, kayak gitu. Jadi anggap konstruktor itu sebagai suatu mesin pencetak objek yang otomatis, ya. Kalau kalian ingin bikin objek turtle, tinggal panggil konstruktornya, beres. Ingin bikin objek bunga, tinggal panggil kelas bunga, jadi. Gitu. Nah, sekarang kita akan memasuki sintaksnya, ya. Jadi kita akan sedikit rumit lagi dalam Python-nya. Kita punya dua istilah baru, class dan self. Class adalah perintah untuk membuat kelas
Dan self adalah objek dari kelas yang saat ini sedang kita buat. Ini patut dikasih tahu ya, kalau kelas ini nggak boleh ya. Ini bahasa Indonesia, ini kayaknya typo. Jadi untuk membuatnya nggak boleh gini, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi harus dengan class, bahasa Inggris. Oke? Nama kelasnya apa? Kurung buka, kurung tutup, tanda bagi. Kemudian kita langsung masuk ke bawah. Kita buat fungsi def, init, kurung buka, self, data apa saja yang ingin kita taruh di objeknya. Ya. Kemudian kita bikin fungsi lain boleh. Kemudian setelah kita bikin kelasnya, di bawah kita panggil kelasnya, taruh di instansi. Ya. Yang ini nih, di bawah nih. Nama kelas, ini properti. Oke. Nah, perintah ini adalah deskripsi dengan mana kelas mulai. Kalau kalian udah bikin namanya class, terus namanya kelasnya apa, terus kalian kurung buka, kurung tutup, bagi. Nah, ini tuh kasih tahu, saya bakal bikin kelas. Gitu. Kemudian, yang ada pada baris ini, yang kakak tulis ini adalah cara membuat konstruktor. Sintaksnya seperti ini. Def, underscore, init, underscore. Ya. Jadi ini penting ya, underscore ini penting dua ini. Kemudian kurung buka, self-nya itu harus self, karena dia akan merujuk pada dirinya sendiri. Kemudian data apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam objeknya. Oke. Nah, kita akan coba contoh nih. Kayaknya kan kakak kebanyakan teori, takutnya terlalu pusing nih ditangkapnya. Kita langsung masuk aja praktek, kakak jelaskan. Jadi dari quest text The Knight and the Dragon. Inti dari quest adalah kesatria datang ke sarang naga untuk bertarung dan mendapatkan harta karun. Dalam jalan menuju sarang, seorang penipu muncul. Penipu ini yang panah ini ya. Jadi dia sebagai kayak perampok. Kesatrianya bisa aja ngelewatin. Atau dia bisa aja bertarung. Kesatria mendapatkan pengalaman untuk mengalahkan penipu. Armor menjadi lebih kuat dan serangan menjadi lebih kuat. Tetapi kamu juga bisa kalah di pertarungan dan tidak sampai ke naga. Bisa jadi kita malah kalah perang sama perampok, sama penipunya. Mungkin penipunya lebih kuat serangannya dibanding armor kita. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke objek kelas. Kalau kita lihat, kita bisa membuat kelas yang namanya hero. Kita deskripsikan di hero ini ada apa saja sih. Ya, kita bayangin seorang pahlawan itu punya apa saja di game. Itu harus kita deskripsikan pada bagian konstruktor, ya. Yang data ini nih. Data ini tuh untuk mendeskripsikan objek ini tuh apa. Kelas ini tuh apa. Kemudian kita definisikan metode yang bisa dilakukan dalam kelas itu. Ya. Kemudian kita akan membuat instansi dari kelas hero. Ada 3 dari hero ini, kesatria, penipu, dan naga. Ya. Kita akan memprogram duel antara instansi kelasnya. Misalnya gini. Ini mind map-nya ya. Kita punya kelas hero. Dalam kelas hero, dia punya properti dan punya metode. Ya. Propertinya ada apa aja? Ada namanya, nama karakter kita, nyawanya, armornya, kekuatan serangannya, dan senjata apa yang digunakan. Metodenya ada apa aja? Metodenya ada mencetak informasi tentang karakter kita, kemudian kita bisa menyerang musuh. Oke, misalnya gini, kesatrian tadi namanya Richard, nyawanya 50, armor 25, kekuatan serang 20, senjata pedang. Ya. Oke, kita coba. Misalnya kita buat, kakak buat namanya class hero. Oh ya, kakak lupa kasih tahu. Kalau kalian buat fungsi, misalnya kalian dev ya, terus kalian bikin nama fungsi misalnya apapun ya, misalnya maju. Kurung buka, kurung tutup, bagi. Terus kalian ngetik sini apalah ya. Nah, kalau kalian bikin kelas, nama kelasnya wajib huruf pertama gede. Misalnya kelasnya mobil, M pertama harus gede. Ya, ini wajib. Terus kemudian kalau kalian ingin bikin kelas bunga, B pertamanya besar. Ya, bunga. Kemudian kalian bikin kelas Kelas yang lain. Misalnya kelas manusia.
M-nya harus besar yang pertama. Ini wajib. Kenapa wajib? Aturannya memang begitu. Ya. Kita harus mengikuti aturan. Kalau bikin kelas, huruf pertamanya harus besar. Ya. Dia harus kapital. Oke. Makanya kakak saat ngetik class hero hanya gede. Jadi kalian nggak boleh bikin kayak gini. Gitu. Kalau ini jalan nggak? Jalan aja. Nggak masalah. Cuman, itu sudah merupakan standar ya. Sebagai kita programmer, jika kita membuat kelas harus huruf pertama besar. Ya. Saat membuat nama kelas, harus huruf pertama kapital. Kemudian kita bikin tadi ya, konstruktornya. Kita harus buat dulu konstruktornya. Buat dulu konstruktor dari kelas. Def underscore underscore init underscore underscore. Ya. Kemudian self, koma, datanya apa saja yang kita perlukan. Tadi dalam kelas hero, dia tadi punya nyawa, punya serangan, punya armor ya kan, dan nama. Maka kita bisa tulis dia punya nama, dia punya nyawa, ya, dia punya armor, terus dia punya serangan, ya. Ini doang kan. Kita coba lihat ya. Oh, senjata satu lagi. Senjatanya apa? Nah, kemudian kita akan definisikan nih, ya. Definisikannya gimana? Self titik nama sama dengan nama. Kemudian self titik nyawa sama dengan nyawa. Self titik armor sama dengan armor. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin punya property name, sorry, kakak sini dulu. Jadi ketika kakak ingin punya objek yang propertinya bernama-nama, dia akan diisi oleh apa yang ada di data ini. Kak, Ya, kenapa? bedanya buka kurung tutup kurung bagi sama buka kurung tutup kurung spasi dulu baru bagi, ya bedanya apa, Kak? Oh, oke. Maksudnya kayak gini ya. Jadi misalnya kakak bikin fungsi kayak gitu ya. Kayak gini ya maksudnya ya. Ini tidak ada bedanya ya. Kakak mau bikinnya spasi di sini juga nggak masalah ya. Kalau kalian bikin fungsi mau pakai spasi mau nggak pakai spasi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting harus ada apa penanda, si penanda ini nih ya. Kalau kalian ingin bikin fungsi atau membuat kelas atau apapun itu tidak ada bedanya. Nah, kembali lagi. Jadi apa yang dilakukan di sini adalah buat properti nama, isinya adalah nama ya. Mungkin kakak jangan bikin ini deh, susah dimengerti ya. Kita bikin nama variabelnya input nama, input nyawa, input armor, kemudian input serangan, kemudian input senjata ya. Jadi enak nih ya, kayak gini ya. Jadi kakak akan bikin properti yang namanya serangan. Ini mah bukan serangan, bener. Ini lebih ke kekuatan. Sorry ya. Jadi kakak punya kekuatan, isinya apa? Input dari kekuatan ya. Kemudian kakak ingin punya properti senjata, isinya apa? Isinya adalah input dari senjata ya. Kakak coba zoom out lagi. Nah, kayak gini ya. Jadi properti yang kalian ingin bikin itu adalah apa yang ingin kalian masukkan. Properti nyawanya apa? Inputannya adalah apa yang kalian masukkan. Gitu. Ini adalah konstruktor, sudah cukup seperti ini saja ya. Terus kita punya metode, misalnya namanya print info ya. Print info, kemudian kakak cukup ngeprint
Misalnya nama, nyawa, armor, kekuatan, senjata. Tapi kakak bikin kalimat ya. Misalnya saya adalah siapa ya. Kemudian mempunyai 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 nyawa, armor, dan kekuatan. Misalnya kayak gini. Kemudian setelah kalian bikin kelasnya, kalian bikin instansinya. Kayak gimana? Variabel apa sih yang kalian bikin? Misalnya tadi si Richard ya. Nama variabelnya Richard atau nama instansinya Richard. Kalian tinggal panggil kayak gini, hero. Tapi karena dia memiliki konstruktor dan konstruktornya ini punya apa? Punya data ya, yang kakak bordir ini, maka kalian harus mengisinya, nggak bisa kosong ya. Jadi saat kalian ingin buat kelas dari hero, kalian tulis yang pertama Richard misalnya, yang kedua nyawa 50, kemudian armornya 20, kekuatannya misalnya 15, terus senjatanya misalnya dia punya pedang. Nah, kayak gitu ya. Nih, yang kakak ada di bawah nih. Ya. Kemudian kakak ingin setelah kakak buat instansinya, kakak bisa lakukan print info punyanya Richard. Oke. Nah, setelah kita bikin, oh ya sorry, kakak harus bikin ini sebagai self. Kakak hampir lupa. Ya, ini penting. Nah, jadi nggak bisa nama aja ya, kita harus self. Ini self ini penting. Kalau kita bikin kelas, selalu properti yang digunakan, metode yang digunakan, harus menggunakan self. Nah, kita coba jalankan. Print info. Ada yang salah nggak akan ya? Richard print info. Buat satu was given. Entah kakak ada yang salah. Oh, sorry. Nama, nyawa, armor. Kakak kurang satu. Kekuatan. Ya. Kakak kurang satu, kekuatan. Loh, masih kurang. Bentar. Oh, ini salah typo. Oh, masih salah juga. Self nama, self nyawa. Oh, bener kok. Self nyawa, self armor, self kekuatan. Oh, ini ada. Oh, ini yang self senjata. Loh, masih salah. Salah di sini. Richard.printinfo. Betul nggak namanya infonya? Print info. Oke, bener kok. Tapi apa yang salah dari info? Oh, sorry. Kakak harus nge-reference ya. Iya, kakak lupa. Nah, jadi ketika kita punya fungsi juga, jika kita ingin menggunakan properti yang ada dalam apa kelas tersebut, kita harus jangan lupa membuat argumen membuat datanya manggil self-nya ya. Ini penting. Kalau misalnya kita ingin bikin fungsi lagi, misalnya fungsi apa gitu ya. Karena dia pakai objek itu, maksudnya pakai dirinya sendiri, kita harus pakai self ya. Ini nggak sampai lupa ini. Nah, ini jadi ya di kanan ya. Saya adalah Richard. Saya adalah Richard mempunyai 50, 20, 15 dan pedang. Ya, agak nggak nyambung sih, cuman ketangkap lah ya. Jadi apa yang kita masukkan di sini nih di baris 14 itu akan menjadi objek kita. Kalau misalnya kita punya objek lain, misalnya apa? Misalnya tadi penipu ya. Penipu dia juga merupakan suatu hero. Tapi kita kasih nama misalnya Elizabeth. Eliza aja, Eliza. Nyawa dia 30, kemudian dia armornya 10, kekuatan dia 5, dia tadi pakai panah. Kemudian Eliza ini bisa di print infonya. Ya. Saya adalah Richard dan saya adalah Eliza. Gitu. Ya. Jadi ini adalah cara kita membuat kelas. Ya. Bayangin kalau misalnya kita belum mengerti yang namanya kelas,
Kalau misalnya kita pengen bikin apa? Pengen bikin Richard, pengen bikin penipu, maka kita harus bikin masing-masing namanya, nyawanya, armornya, kekuatannya. Terus kita di penipu bikin lagi namanya, nyawanya, armornya, kekuatannya. Banyak ya jadinya. Sedangkan dengan adanya kelas ini, kita cukup panggil aja nih, hero, langsung isi ya. Namanya apa yang dibutuhkan. Nah, satu hal lagi yang penting, ini pada baris yang kakak panahin nih, baris 3, itu kan kita punya self, kemudian tadi ada nama, kemudian ada nyawa, kemudian ada armor ya. Nah, ketika kita ingin bikin instansi kayak di baris 14 ya, yang tadi kita manggil Richard, ntar kakak hapus. Bisa kita panggil yang di sini ya, baris 14. Kakak bikin Richard sama dengan hero ya kan. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Masukin datanya. Nah, datanya tuh harus sesuai urutan. Kalau yang pertamanya nama, maka yang harus kalian masukkan tuh adalah namanya Richard gitu. Ya. Kalian nggak boleh masukin dia nyawa duluan gitu. Kalau misal kalian masukin nyawanya duluan, nanti ini akan dianggap sebagai nama. Karena apa? Karena nama yang pertama urutannya nih. Jadi nanti pas dipanggil jadinya bukan Richard tapi 50. Halo, saya adalah 50 gitu. Yang keduanya apa nih barisnya nih? Maksudnya urutannya nyawa. Maka urutan yang berikutnya kalian harus masukin nyawa, nggak boleh yang lain. Yang urutan ketiganya adalah armor. Maka yang ketiganya kalian masukin armornya. Ya, jadi ini adalah urutan. Ini apa? Urutan yang ada dalam konstruktor itu penting kalian gunakan. Kalian ingat untuk membuat objeknya, instansi dari kelasnya. Gitu. Oke. Nah, contohnya ini Helen namanya, bukan penipu. Dia punya nama namanya Helen. Ya. Jadi kita akan bikin metode satu lagi yang namanya serang. Serang itu kita akan memanggil def serang, kita akan buat fungsi namanya serang dengan dia memanggil self-nya diri sendiri dan kita punya objek baru namanya musuh. Oke. Kita coba copy saja karena kalau diketik takutnya memakan waktu. Kita bikin dalam kelasnya. Nah, cuman ini agak berantakan. Bentar. Atur. Oke. Oke. Ini harusnya di sini. Ini harusnya di sini. Ini di sini. Ini udah 4. Oke. Ini udah. Ini masih 3. Ups. Kakak tidak ingin ngeprint. Wah, kenapa jadi ngeprint? Bentar. Halo, halo, suara kakak masuk gak? Masuk, Kak. Oh, udah hilang belum kotaknya tadi? Sudah, Kak. Oh, udah ya. Oke, sip, makasih. Nah, sorry, tadi pencet print jadi ngeprint dia. Nah, jadi kakak punya fungsi baru, punya metode baru dalam kelasnya yaitu serang. Dia butuh musuh dan dia butuh dirinya sendiri ya sebagai penyerang kan. Kemudian kita ngeprint aja serang, namanya kita siapa tadi ya? Kan kita nama nih. Bukan name ya, tapi nama. Nyawanya sebagai di sini apa nyawa nih? Health ya. Kita ganti health jadi nyawa. Biar gampang kita ganti ini ya. Power jadi kekuatan. Tolong ganti semua. Oke, kemudian name kita ganti nama. Oke, tolong ganti semua. Armor tetap armor. Apalagi yang belum? Weapon. Senjata. Oke. Nah, kita akan coba simulasikan kita menyerang.
Bentar, berarti dia panggilnya di sini kesatria dot serang penipu. Oke, kita akan bikin instansinya untuk memanggil Richard dot serang si penipu. Oke. Nah, semoga tidak ada error. Enemy. Oh, ini musuh. Bukan enemy. Nah, oke. Ada ya. Jadi Richardnya berhasil menyerang. Richard menyerang Eliza dengan kekuatan 15. Menggunakan pedang. Eliza terguncang. Armor turun menjadi 0. Dan nyawa pun turun menjadi 25. Ya. Kenapa? Karena kan awalnya Eliza tuh punya 30 nyawanya. Kemudian punya 10 armor. Kalau diserang dengan sebanyak 20. Sorry, bukan 20, 15. Maka armornya dikurangi dulu 10, pas armornya 0, baru nyawanya berkurang, jadi 25. Ya. Terus apa yang terjadi kalau kakak serang lagi? Misalnya Richardnya ini nyerang lagi penipunya nih 2 kali. Harusnya darah dia jadi sisa 10, darahnya Eliza. Nah, ya kan? Elizanya jadi darahnya 10. Karena apa? Dia nggak punya armor lagi. Dan serangannya kita tuh 15 gitu kekuatannya. Ya. Jadi ini adalah apa? Ceritanya membuat kelas ya. Jadi apa yang kalian lihat di bawah sini itu adalah yang sering kalian lakukan kemarin ya. Kayak kemarin membuat turtle gitu. Terus T1 move ya kan. T1 misalnya go to, T1 left, terus T1 shape apa gitu kan deh. Shape-nya circle. Kemudian kalian ingin bikin poin kemarin kan properti baru 0. Nah, ini nih, ini tuh buat kayak gini dia banyak. Jadi dia tuh bakal punya fungsi tadi ya. Dia punya fungsi goto, dia punya fungsi left, dia punya fungsi apalagi? Dia punya fungsi misalnya pen down gitu ya. Dan seterusnya. Dia tuh sebenarnya bikin kelas turtle tuh. Kita tinggal pakai aja ya kan. Nah, kayak gini cara kita membuat suatu kelas kemudian kita gunakan di sini sebagai instansi dari kelas itu. Gitu. Ini game sederhana seperti ini aja ya. Misalnya penipu ingin nyerang juga nih ke kesatria Richard. Nah, serang Richard nyerang Eliza. Eliza darah 25. Eliza nyerang si Richard damage 5. Armor turun jadi 15 dan nyawa nggak turun karena armornya aja yang berkurang ya kan. Gitu. Nah, ini game yang ingin kita buat hari ini. Seperti ini. Nah, jadi ya, semoga kalian tidak pusing mendengarkan apa itu kelas. Jadi kita akan langsung masuk ke platform, kita akan mengerjakan yang namanya Quest The Knight and the Dragon. Ya, kurang lebih sama seperti apa yang kakak buat tadi, yang kayak Richard dan penipu. Oke, kita akan masuk ke platform, kita coba kerjakan ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan buka mic-nya, gitu ya, terus share screen aja, nanti kakak jelaskan lagi, oke? Silakan.